Selamat pagi siswa didik SMA dimanapun berada. Terimalah salam dhamma, namo buddhaya. Pada pagi hari ini, Bapak menjelaskan bab 1 kelas 10 Sejarah Penyiaran Agama Buddha di Indonesia. A. Yaman Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram I atau Wangsa Sailendra. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8, yaitu kurang lebih tahun 775 sampai dengan tahun 850 di daerah Bagelen dan Yogyakarta. Raja-raja yang berkuasa waktu itu adalah Wangsa Sailendra dan beragama Buddha. Masa itu merupakan zaman keemasan dari kerajaan Mataram tersebut. Banyak kerajaan kecil menjadi kekuasaannya. Berikutnya, ilmu pengetahuan terutama teknologi tentang agama Buddha sangat maju, terutama di bidang kesenian seperti seni pahat yang sudah mencapai taraf tingkat tinggi. Pada waktu itu, seniman-seniman bangsa Indonesia telah menghasilkan karya seni yang mengagumkan, misalnya dengan mendirikan candi antara lain Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Plausan. B. Zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan. Tempat itu banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, sampai pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang. Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi pusat kekuasaan nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang hilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini pada zaman itu berasal dari abad ke-7. Seorang pandita Tiongkok, Ai Ching, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal di sana selama 6 bulan. Serta titik semuanya, pada awalnya Sriwijaya hanya sebuah kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta yang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berarti berita Cina. Ada 2 sumber yang berupa prasasti, yaitu prasasti dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain adalah prasasti kedudukan bukit tahun 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Telaga Batu 683, Kota Kapur 686, Karang Berahi 686 juga, Palas, Pasemah, dan Amogapasa 1286. Prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain adalah Liger 775, Nalanda, Piagam Leiden, Tajers 1030, Katon 1075, Rahi 1183 Masehi, dan Jaya 1230 yang termasuk dalam prasasti ada ini, lihat di depan kalian, adalah prasasti Talang Tuo, prasasti kedudukan bukit. Nama-nama prasasti Sriwijaya, saudara bisa membaca paparan yang ada di depan kalian.
C. Zaman penjajahan. 1. Masa gelap agama Buddha di Indonesia. Faktor internal keadaan agama Buddha secara umum di Majapahit diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya agama Buddha itu sendiri. Faktor internal dimaksud misalnya kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, praktik penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahyul, dan lain-lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, yaitu tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang awam, diduga menjadi sumber praktik keagamaan yang tidak semestinya. Faktor lain ialah berkembangnya tantra di Indonesia, seperti halnya di India. Praktek tantra di Indonesia salah. Misalnya merebak pemujaan terhadap molima, yaitu madya, anggur, mamsa, daging, masta, ikan, mudra, wanita, dan maituna, hubungan kelamin, menyebabkan runtuhnya agama Buddha di Indonesia. Demikian juga di Indonesia pada zaman Majapahit ini diduga bahwa praktik-praktik tantra yang cenderung mistik dan klinik, bahkan penyembahan berhala menjadi titik lemah kehidupan keagamaan Buddha pada zaman Majapahit. 2. Kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Anak-anak sekalian, setahun sebelum berdirinya International Buddhist Mission bagian Jawa, tepatnya tahun 1931, di Jakarta terbit majalah Mustika Dharma yang dipimpin oleh Bapak Wik Tek Wai. Majalah Mustika Dharma memuat tentang ajaran teosofi, yaitu ajaran yang mempelajari Islam, Kristen, ajaran Krishnamurti, Buddha, Konghucu, dan Losje. Majalah Mustika Dharma berjasa dalam menyebarluaskan kembali agama Buddha sehingga agama Buddha mulai dikenal, mengerti, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Atas prakarsa dari Bapak Wik Tek Wai, kemudian lahir organisasi Samkau, organisasi yang mempelopori kebangkitan agama Buddha di Indonesia di samping Perhimpunan Teosofi Indonesia dan Pemuda Teosofi Indonesia. Pada tanggal 4 Maret 1934, Bhikkhu Narada menginjakkan kaki di pelabuhan Tanjung Priok, disambut oleh Yosias Vandes dan Yo Hin Hoi serta beberapa umat Buddha. Bhikkhu Narada adalah bhikkhu yang pertama datang dari luar negeri setelah berselang 500 tahun. Bhikkhu Narada Thera memberikan ceramah agama Buddha di loji atau di loji-loji teosofi dan di kelenteng di Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung. Organisasi Buddhis lain pada zaman penjajahan yang berperan dalam kebangkitan agama Buddha di Indonesia adalah Jawa Buddhist Association. Organisasi ini menerbitkan majalah Namo Buddhaya dalam bahasa Belanda dan banyak menarik perhatian dan minat orang-orang Cina yang pada waktu itu telah banyak menganut agama lain dan mengganti tradisi serta adat istiadat leluhurnya dengan kebiasaan barat. Kemudian pada tahun 1932, Bapak Wik Tek Wai membantu Samkawi yang anggotanya terdiri atas penganut agama Buddha Konghucu Lodse. Samkawi menerbitkan majalah Samkonwat Po dalam bahasa Indonesia.
3. Tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan. Lihat gambar almarhum Bapak WTK. Pertama, atau 1, WTK lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 Juli 1886. WTK adalah sastrawan Melayu, Tionghoa, dan tokoh ajaran Tridharma yang dikenal dengan nama Samkawi. Beliau banyak menulis karya sastra, terutama novel dan drama, kehidupan sosial dan agama masyarakat Tionghoa Peranakan. Karyanya yang terkenal diantaranya adalah drama Di Bowen Digel, Bunga Rus dari Cikembang, Astal Mulahya, Timbul Pergerakan Tionghoa yang modern di Indonesia, dan drama dari Krakatau. WTK adalah seorang wartawan dan tulisannya telah dimuat di mingguan Lipo, Surat Kabar Bintang Betawi, dan Hopo. Salah satu tulisan yang terkenal dan mendapat sorotan masyarakat pada masa Perang Dunia I adalah Pemandangan Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 dimuat di Surat Kabar Sinpo. Anak sekalian, beliau wafat di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 4 Juli 1951 pada usia 64 tahun akibat dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Dia merupakan orang pertama yang minta jenazahnya diperabukan, dan sejak saat itu banyak orang Tionghoa mengikuti jejaknya. Nomor 2, kita lihat gambar di depan kalian. Biku Narada lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik di Kota Hena, suatu daerah di pinggiran kota Kolombo, Sri Lanka. Bante Narada pada waktu kecil bernama Sumanapala, ayah bernama Kalunis Parera, ibu bernama Pabilina de Silva. Benih hasad untuk memasuki sangga telah ditanamkan oleh pamannya, seorang umat Buddha yang saleh dan mengetahui Dharma dengan baik. Kunjungan Biku Narada ke Indonesia pada tahun 1934 pertama kalinya adalah untuk berziarah ke Candi Borobudur, kemudian berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, melaksanakan misi sebagai Dharma Duta untuk menyebarkan agama Buddha. Biku Narada telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran Buddha Dhamma di beberapa tempat di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kedua, memberkahi penanaman pohon Bodhi di pekarangan Candi Borobudur pada tanggal 10 Maret 1934. 3. Membantu dalam pendirian Java Buddhist Association atau Perhimpunan Agama Buddha pertama di Bogor dan Jakarta. Keempat, menjalin kerjasama yang erat dengan biku-biku atau wisyu-wisyu dari Klenteng ke atau Kim Takli, Wan Im Tong, dan Tung Santong di Jakarta, Klenteng Hok Tek Biu di Bogor, Klenteng Kwan Im Chong di Bandung, Klenteng Tingkok Sing di Solo, dan Perhimpunan Teosofi di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 5. Melantik upasaka-upasika di tempat yang beliau kunjungi. Bapak Maha Upasaka S. Mangunkawoco, tokoh umat Buddha di Jawa Tengah, anggota MPR.
telah dilantik menjadi upasaka di Yogyakarta oleh Biku Rada pada tanggal 10 Maret 1934. D. Agama Buddha Yaman Kemerdekaan RI. 1. Tokoh agama Buddha setelah kemerdekaan RI. Perhimpunan Teosofi yang bertujuan untuk membina persatuan universal melalui penghayatan pengetahuan tentang semua agama termasuk agama Buddha telah menarik perhatian dan minat orang-orang Indonesia terpelajar. Anak-anak sekalian, meskipun Teosofi tidak bertujuan untuk membangkitkan kembali agama Buddha, dari Teosofi ini lahir penganut agama Buddha yang kemudian setelah Indonesia merdeka menjadi pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Oleh karena itu, baik Perhimpunan Teosofi Indonesia maupun Perhimpunan Pemuda Teosofi Indonesia secara tidak langsung mempunyai andil yang besar dalam kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Tebu An yang menjadi pimpinan Gabungan Samkau Indonesia atau GSKI dan Perhimpunan Pemuda Teosofi Indonesia kemudian ditapiskan menjadi Biku di Birma dengan nama Biku Asin Jinarakita. Sejak 2500 tahun Buddha Jayanti, tepatnya tahun 1956 saat kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia, Biku Asin Jinarakita lah yang memimpin kebangkitan kembali agama Buddha ke seluruh Indonesia. Karena itu, Biku Asin Jinarakita dinyatakan sebagai pelopor kebangkitan agama Buddha secara nasional di Indonesia. Jadi, dari Gabungan Tridharma Indonesia dan Perhimpunan Teosofi Indonesia serta Perhimpunan Pemuda Teosofi Indonesia lahir penganut agama Buddha yang kemudian bersama-sama dengan Biku Asin Jinarakita mempelopori kebangkitan kembali agama Buddha dalam tahun kebangkitan, yakni tahun 1956. 2. Organisasi Buddha yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada bulan Mei 1972, teruskan Ikrar Persatuan dan Kesatuan dari 7 organisasi Buddhis menjadi satu organisasi tunggal. Organisasi tersebut bernama Buddha Dharma Indonesia atau Budi dan sebuah majelis dengan nama Majelis Buddha Dharma Indonesia yang kelak menjadi pedoman yang berhubungan dengan agama Buddha Indonesia. Tujuan organisasi yang menyatukan diri antara lain adalah sebagai berikut. 1. Perbudi. 2. Buddhis Indonesia. 3. Mupsi, musyawarah umat Buddha seluruh Indonesia. 4. Gabungan Tridharma Indonesia. 5. Persaudaraan umat Buddha Salatiga. 6. Muabi. 7. Dewan Wihara Indonesia. Anak sekalian, pada tahun 1976 terbentuk Gabungan Seluruh Umat Buddha Indonesia dengan nama Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia atau MUPSI. MUPSI merupakan gabungan dari 7 organisasi sebagai berikut. 1. Budi. 2. Gabungan Tridharma Indonesia. 3. Gabungan Wihara Buddha Mahayana Indonesia. 4. Majelis Agama Buddha Nichiren Samshu Indonesia. 5. Pamong Umat Buddha Kasugatan. 6. Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Mapan Bumi. 7. Perbudi. Kongres penghasilan ketetapan berkenaan kriteria agama Buddha yang berkembang di Indonesia. Berikut adalah kriterianya. 1. Adanya Tuhan Yang Maha Esa. Adanya Triratna atau Tiratana. 3. Catari Arya Satyani. 4. Karma atau karma. 5. Punabawa atau punarbawa. 6. Tilakana. 7. Nirwana, Nibbana. 8. Bodhisattva. 9. Patija Samuppada. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk Walubid
Perwalian Umat Buddha Indonesia yang merupakan wadah tunggal persatuan umat Buddha Indonesia beranggotakan Sangha dan majelis-majelis anggota Walubi adalah: 1. Sangha Agung Indonesia, 2. Sangha Theravada Indonesia, 3. Sangha Mahayana Indonesia, 4. MUAPI yang kemudian menjadi MBI, 5. Mapan Budi, 6. Majelis Dharma Duta Kasugatan kemudian menjadi Majelis Kasugatan Tantrayana Indonesia, 7. Mapan Bumi, 8. NSI, 9. Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, 10. Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Peran tokoh perkembangan agama Buddha setelah kebangkitan. Renungkan itu gambar Bante Asin Jinarakita. 1. Biku Asin Jinarakita. Biku Asin Jinarakita dilahirkan di Bogor pada tanggal 23 Januari tahun 1923. Beliau lahir dengan nama Ndepu An. Beliau pernah kuliah di THS Bandung, sekarang ITB, dan di University Groningen, Belanda. Di Groningen, di luar kuliah resmi, beliau mengikuti kuliah filsafat tetap bahasa Sanskrit dan Pali. Selain itu, beliau juga mengikuti kursus kebatinan yang diberikan oleh Dr. J.E. Van Liston. Profesor Emeritus pada Laudau High School Wageningen pada tanggal 22 Mei 1953 beliau ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Samko Indonesia, sekaligus juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur yang pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Kedua, lihat gambar itu Biku Girirakito. Biku Girirakito lahir pada tanggal 12 Januari 1927 di Banjar, Bali dengan nama Ida Bagus Giri. Beliau semua tidak tertarik kepada agama Buddha. Sejak muda, dia menyukai pengetahuan budi pekerti yang terus mengarah ke kebatinan. Perkenalan dengan Buddha Dharma mulai mendalam ketika pada tahun 1956 Ida Bagus Giri pergi ke Watugong, Semarang dalam rangka perayaan Buddha Jayanti. Tahun itu dikenal sebagai tahun Buddha Jayanti karena konon Buddha pernah bersabda bahwa ajaranku ini akan tampak 2500 tahun lagi. Tahun 1960, Ida Bagus Giri sudah menjadi pandita dan berkeliling ke Indonesia memberikan ceramah Dharma. Tahun 1962 pada usia 35 tahun beliau menjadi samanera dengan nama Sinagiri. Pada tanggal 15 November 1966, Sinagiri ditabiskan menjadi biku di Bangkok, Thailand dengan nama Giri Rakito. Anak-anak semuanya, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia periode 1986 sampai 1992 dan 1992 sampai 1997. Selain sebagai Ketua Umum Walubi, Biku Girirakito juga dikenal sebagai pencipta lagu dengan beberapa lagu sampai sekarang tetap dikenal. Misalnya lagu Malam Suci Waisak, Anicca, Dukkha, dan lain-lain. Bante Giri menciptakan lagu dengan motivasi ingin menyebar Dhamma kepada orang banyak agar orang banyak dapat menyenangi untuk belajar Dhamma. Bante Girirakito wafat pada hari Minggu 5 Januari 1997
pada usia 70 tahun. 3. Ongke Jai. Ongke Jai adalah orang yang memprakarsai lahirnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma, PT-ITD. Pada tahun 1966, kemudian disusul dengan lahirnya Majelis Rohaniawan Tridharma se-Indonesia di Surabaya dan Majelis Rohaniawan Tridharma Indonesia Jakarta yang berasal dari seksi penceramah gabungan Tridharma Indonesia. Kedua, majelis ini kemudian bersatu dalam wadah Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia, disingkat Martrisia, berpusat di Jawa Timur, dibentuk pada tanggal 22 September tahun 1979 yang dipimpin oleh Ongke Jai di Surabaya. Setelah pemaparan, evaluasi tolong dikerjakan di bukumu masing-masing, di buku kalian, di rumah, dan setelah selesai dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih perhatiannya, dan semoga Dharma menjadi penerang dalam hidup ini. Abhisata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.